Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 109-110, kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Saat ini di kantor Harmony, Luna ikut berencana menanam pohon untuk berpartisipasi melindungi ekosistem. Karena sekarang banyak orang-orang tidak bertanggung jawab menebang pohon-pohon, Luna mengajak Agnes agar kelak nanti jika Agnes dewasa bisa melindungi alam. Luna ke rumah sambil singgah membeli makan untuk Agnes. Setelah sampai ia mandi, dan bersiap-siap mengajak Agnes menanam pohon. Kebetulan Lisa ada di rumah menjaga Agnes. Luna bertanya kepada Lisa, "Lisa, apakah kamu mau ikut dalam menjaga alam? Kita akan menanam 200 pohon, dalam rangka membantu ekosistem alam." "Gak ah. Aku ada acara bersama dengan teman-temanku, kan ada banyak orang, kenapa harus ikut?" ucap Lisa cuek. Luna menggelengkan kepalanya, lalu pergi bersama Agnes. "Kalau kamu keluar nanti jangan lupa rumah dikunci ya, jangan terlalu lama keluyuran," kata Luna menasehati Lisa. Dan saat ini, ketiga orang yang berjalan keluar dari keluarga Jordan, hati mereka sangat tidak senang. "Aris, aku ingin tahu identitas pria itu," ucap Vicky Naki pada Aris, tatapan matanya penuh dengan aura membunuh. "Vicky Naki, tenang saja, dalam 3 hari, keluarga Raffi pasti akan melacak detail identitasnya." Aris berkata, "Rahman merusak hal baiknya, bagaimana mungkin dia akan melepaskan Rahman?" Sahrul, setelah kembali mulai lakukan penyelidikan, tidak peduli menggunakan berapa banyak orang dan koneksi, harus lacak identitasnya, ucap Aris memandang Sahrul. Sahrul mengangguk, hal ini tidak perlu diperintahkan kakeknya, dia juga tidak akan melepaskan Rahman. "Saudara Rahman, kali ini aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Jika bukan berkatmu mengalahkan Vicky Naki, aku rasa Marshanda akan dipaksa untuk menikah dengan keluarga Raffi." Setelah Aris, Raffi dan yang lainnya pergi, Wibowo Jordan datang ke samping Rahman, untuk mengucapkan terima kasih dengan tulus. Marshanda Jordan tidak berani melihat Rahman secara langsung, melainkan hanya melirik Rahman, detak jantungnya semakin cepat. "Wibowo Jordan, kamu terlalu sungkan, ini hanyalah masalah kecil. Lagian ada sebidang tanah di Bandung sebagai taruhan," Rahman berkata sambil tersenyum. "Aku lihat Aris Raffi pasti akan mengingkari janjinya, sebidang tanahmu itu mungkin akan pupus. Tapi kamu telah memenangkan Aris Raffi untuk ayahku, dan juga telah mencegah putriku untuk menikah dengan Sahrul Raffi, aku bisa memberikan imbalan buat kamu." Jeremy berjalan ke depan dan berkata, "Dia mengingkari janji." Rahman tertawa, dan berkata, "Tenang saja, barang yang sudah kalah taruhan, dia harus memberikan kepadaku. Masalah ini keluarga Jordan tidak perlu khawatir, aku sendiri mempunyai cara untuk membuat keluarga Raffi mengeluarkan sebidang tanah itu. Tapi pada saat ini sebidang tanah itu akan kuserahkan kepada kalian untuk membantuku membangunnya." Rahman tidak ingin identitasnya terekspos di depan pengusaha Bandung, jadi hanya seperti inilah caranya. Baik Wibowo Jordan dan Jeremy, mereka semua mengangguk. Kata-kata Rahman ini di telinga Desta dan lainnya, semua merasa Rahman sangat sombong dan bodoh, berani meminta sebidang tanah dengan keluarga Raffi, benar-benar tidak tahu mati. Tapi bagi Wibowo dan Jeremy, ini hanyalah masalah biasa. Mereka juga percaya bahwa Rahman memiliki kekuatan untuk membiarkan keluarga Raffi mengeluarkan sebidang tanahnya. Pada saat acara pembukaan perjamuan ini, para tamu semua mengucapkan selamat kepada Tuan Wibowo Jordan. Tuan Wibowo hari ini juga sangat gembira, dan dia secara pribadi menghormati semua tamu dengan bersulang segelas anggur. Dan sedikit banyaknya keluarga Jordan, mereka berbaris dan bersulang dengan Rahman. Rahman hari ini, bukan hanya seorang tamu di keluarga mereka, tetapi adalah orang yang sudah membantu keluarga Jordan. Terutama Marshanda Jordan, dan Cut Tari, 2 kakak beradik, duduk di meja yang sama dengan Rahman. Marshanda baik-baik saja, mungkin ada sedikit rasa malu. Semua tamu di acara ini bersulang dengan Rahman 3 kali, dan berhenti berbicara. Cut Tari sangat berlebihan, dia merubah sikap dinginnya yang sebelumnya, dan pada saat bersulang dengan Rahman, dia dengan antusias meminta kontaknya. Tetapi langsung ditolak oleh Rahman. Rahman begitu tidak memberinya muka,
dan Cut Tari kembali antusias seperti sebelumnya, bisa dilihat bahwa keluarga Jordan sedikit terkejut. Setelah makan, Rahman juga minum sampai mabuk. Akhirnya Marshanda membawa Rahman pulang ke rumahnya. Ketika sampai di kediaman Rahman, Rahman hendak mengucapkan terima kasih, dan Marshanda tiba-tiba merebut ponsel jadulnya. Melihat wajah Marshanda memerah dan mengetik nomornya sendiri di ponselnya, di dalam hati Rahman merasa lucu, dan tidak merebut kembali ponselnya. Setelah Rahman menyambungkan nomornya sendiri, dia mengembalikan ponsel Rahman. Dengan wajah memerah dia berkata, terima kasih untuk hari ini. Dia tidak menunggu jawaban dari Rahman, dan dia bergegas menarik pintu mobil dan melarikan diri. Rahman menggelengkan kepalanya, dan duduk di tempat pengemudi untuk memarkir mobilnya, kemudian naik ke lantai atas untuk tidur. Pada jam 4 sore, dia bangun tepat waktu untuk menjemput Agnes, dan saat itu Luna menelponnya bahwa dia pulang dengan Agnes. Jadi Rahman pergi membeli beberapa sayur. Ketika sampai di rumah, dia menyadari bahwa Luna sudah sampai di rumah lebih dulu. Melihat raut wajah Luna sangat kusam, dia berdiam diri, dan sudah tahu apa yang telah terjadi. Sebelumnya Lisa atau Rina Pratama pasti sudah meneleponnya memberitahukan uangnya yang habis karena kalah, dan bisa dilihat dari raut wajahnya seberapa marahnya Luna. Dalam seketika dia sudah kalah 180 miliar, dan bagaimanapun juga tidak ada yang bisa menahannya. Melihat Luna hanya marah dan tidak berbicara, Rahman juga tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung pergi ke dapur untuk memasak. Dia sedang berpikir, apakah dia harus memberitahukan masalah ini kepada Luna. Dia sedikit khawatir, jika dia memberitahu Luna masalah sebenarnya, Luna tidak bisa menyembunyikan masalah ini, dan akan memberitahu Rina Pratama, dan Rina Pratama pasti akan datang meminta uangnya kembali. Setelah selesai memasak, dan melihat Luna sudah kembali ke kamar untuk tidur, Rahman ada sedikit rasa tidak enak, dan bersiap-siap akan memberitahunya masalah yang sebenarnya. Ada apa? Siapa yang telah mengganggumu, sehingga kamu begitu marah? Rahman berjalan ke samping tempat tidur dan berkata sambil tersenyum. Jangan bicara padaku. Luna mendengus kesal, dan menarik selimut untuk menutupi dirinya. Dia sudah berpikir seharian, dan memutuskan untuk mengabaikan Rahman. Jika Rahman rugi dan gagal dalam bisnisnya, dia masih bisa menerimanya. Tetapi Rahman langsung sekaligus kalah perjudian sebanyak 180 miliar, ini tidak bisa dimaafkan. Rahman tersenyum, tidak berkata apa-apa, tetapi mengeluarkan ponselnya dan langsung mentransfer 100 miliar kepada Luna. Kemudian berjalan keluar, kembali ke ruang tamu, dan meminta Agnes untuk makan bersama. Ayah, di mana ibu? Kenapa dia tidak datang makan? Agnes bertanya dengan kebingungan. Lalu Agnes berkata kepada Rahman, ayah tadi Agnes dan mama pergi menanam pohon banyak sekali. Agnes ingin melindungi dunia kita ayah. Rahman menyentuh kepala Agnes tersenyum dan berkata itu baru anak ayah yang pandai. Ayah mungkin ibu kecapean karena pulang menanam pohon. Tidak perlu khawatir, nanti kalau sudah lapar dia akan keluar makan. Kata Rahman sambil mengambilkan sayur kepada Agnes. Dia percaya bahwa ketika Luna menerima pesan masuk itu dari banking, dia pasti akan keluar. Oh, Agnes menjawab, dan makan dengan lahap. Hari ini apa yang telah diajarkan gurumu? Rahman mengobrol dengan Agnes sambil makan. Mengajari kami banyak soal matematika, dan juga mengajari kami bernyanyi. Jawab Agnes. Oh, apakah kamu sudah bisa? Rahman bertanya. Sudah bisa, nanti akan kuperlihatkan kepadamu. Kata Agnes. Oke, Rahman mengangguk. Pada saat ini, Luna keluar dengan wajah yang tak menduga. Kamu, apakah kamu tidak kalah judi? Luna menatap Rahman dengan tatapan tidak percaya. Sebelumnya Lisa telah meneleponnya, dia juga telah mendengar suara ayahnya mengatakannya, jadi dia sama sekali tidak ragu soal kekalahan judi itu. Kamu juga tidak melihat suamimu orang seperti apa, bagaimana bisa kalah? Rahman berkata sambil tersenyum, jangan berbohong. Beritahu aku yang sebenarnya, apa yang telah terjadi hari ini. Luna duduk di samping Rahman, dan menatap matanya. Bukankah sebelumnya aku telah membantu ayah mendapatkan uang 80-an miliar, hari ini mereka pergi berpartisipasi di perjamuan Tuan Wibowo Jordan, ibumu bahkan telah kalah sebanyak 80-an miliar. Aku sebenarnya ingin memenangkannya kembali, tapi karena ibumu sama sekali tidak ingin menyerah, dan masih berpikir bahwa kamu bisa memberinya uang untuk berjudi, jadi aku sengaja langsung kalah sebanyak 180 miliar, supaya menghilangkan niat buruknya untuk berjudi. Kata Rahman. Ah, ibuku,
Dia berani bertaruh begitu banyak. Luna terkejut, dan tidak percaya bahwa ibunya berani bertaruh begitu banyak. Pada saat itu aku juga terkejut, tetapi setelah berada di meja judi, ada beberapa orang yang bisa menahan diri, kata Rahman. Kamu sekaligus kalah 180 miliar, apakah tidak takut nantinya tidak bisa memenangkannya kembali? Luna memandang Rahman dengan kebingungan, dan di dalam hatinya masih sedikit tidak percaya bahwa Rahman bisa memenangkan uangnya kembali. Episode 110. Baiklah, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku bisa mendengar ritme dadunya bergulir, jadi aku tahu berapa banyak angka di dadu pada akhirnya. Rahasia ini jangan kamu memberitahukan kepada mereka, dan juga jangan memberitahu mereka kita ada berapa banyak uang. Kalau tidak, aku yakin, ibumu akan datang ke rumah kita mencariku untuk memberinya 20-an miliar, karena dia tidak akan menyerah. Kata Rahman, sejak kapan kamu memiliki kemampuan ini? Kamu katakanlah sejujurnya kepadaku, bahwa biaya pengobatan Agnes sebelumnya di rumah sakit kamu tidak pergi untuk meminjam uang kan, tetapi kamu pergi berjudi. Rahman hanya diam tidak menjawab, dalam hatinya ini akan berlanjut kalau dijawab. Ayo makan, kata Rahman memotong pembicaraan. Luna menatap mata Rahman, dan tidak berkedip. Keesokan harinya, hari kedua di pagi hari setelah Rahman mengantar Agnes ke sekolah, Rahman pergi ke supermarketnya. Supermarket Sunley adalah akuisisi dari supermarket keluarga Barnabas dan diganti nama oleh Rahman. Selain papan reklame di pintu masuk dan nama supermarket, yang lain sama sekali tidak direnovasi, dan langsung dioperasikan. Dalam beberapa hari ini Rahman langsung menyerahkan kepada teman sekolahnya dulu yaitu Supri untuk mengurusnya, dan juga sekalian melihat apakah Supri memiliki bakat dalam hal ini. Meskipun Supri pernah menjadi anak orang kaya, tetapi setelah keluarganya bangkrut, mentalnya berubah drastis. Rahman merasa dia menjadi lebih bisa diandalkan. Ketika Rahman berjalan memasuki supermarket, tidak ada beberapa karyawannya yang menyadari kehadirannya. Dia berjalan berkeliling, mencari Supri sedang memeriksa sesuatu dengan teliti. Terkadang melihat mereka terlalu sibuk, dengan inisiatif membantu mereka, dan berkomunikasi dengan karyawan. Saudara Rahman, kamu di sini. Supri melihat Rahman, dan pergi menyapanya. Bos Rahman. Beberapa tenaga penjualan di samping juga menyadari kehadiran Rahman, dan maju untuk menyapa. Rahman mengangguk, lalu melihat Supri dan bertanya, bagaimana keadaan belakangan ini? Apa masih terbiasa dengan pekerjaan ini? Sudah terbiasa, aku sudah berbicara dengan semua karyawan secara pribadi, kemajuannya masih baik-baik saja. Aku hanya takut tidak dapat beroperasi dengan baik, membuat kamu tidak menghasilkan uang. Supri tersenyum dan berkata, kamu bisa mengatur karyawanmu dengan baik itu sudah cukup, kamu juga bisa merekrut seorang asisten, lebih baik orang yang biasa melakukan perencanaan pemasaran di supermarket, biarkan dia membantumu melakukan banyak kegiatan, dan secara perlahan akan meningkatkan antusiasme masyarakat. Kata Rahman, dia membiarkan Supri mengelola supermarket ini, terutama untuk membantu Supri. Ada atau tidaknya bakat Supri dalam hal ini, dia tidak tahu, dan tidak perlu tahu. Seperti idenya yang barusan muncul, dan sedang dipertimbangkan oleh Supri, dan juga untuk meringankan tekanannya. Maka itu akan membutuhkan gaji yang tinggi lagi. Kata Supri dengan sedikit canggung. Tidak apa-apa, ketika antusiasme masyarakat meningkat, dan nanti akan menghasilkan uang yang lebih, ujar Rahman. Begini saja, aku masih ingin mencari jalannya sendiri terlebih dahulu. Jika pada akhirnya gagal, aku akan merekrut perencana pemasaran yang mempunyai kemampuan. Supri berkata setelah berpikir sejenak. Dia mengerti maksud Rahman, di dalam hatinya dia merasa bersyukur Rahman masih mengingat persahabatannya selama bertahun-tahun, jadi dia benar-benar tidak ingin mengandalkan bantuan Rahman. Rahman melihat Supri dengan raut wajah yang serius, berpikir sejenak dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu lakukan saja dulu, bagus jika berhasil, dan kalau gagal jangan sampai ada tekanan apapun. Sejujurnya, aku tidak mengandalkan supermarket ini untuk menghasilkan uang, tetapi jika kamu benar-benar bisa membuatnya menjadi besar, aku berjanji akan menjadikanmu sepenuhnya menjadi bos di kota ini bahkan raja di seluruh negeri. Maksudmu, jika bisnis supermarket ini meningkat, kamu akan membuka cabang. Mata Supri berbinar-binar, setelah keluarga Iwan bangkrut,
dia benar-benar menjadi seorang pengemis. Meskipun begitu, dia juga bermimpi bahwa suatu hari nanti, dia akan menjadi seperti ayahnya, menjadi seseorang yang terkenal di Yuzoda. Jika suatu hari nanti dia benar-benar bisa menjadi raja di Yuzoda, tidak ada yang mustahil baginya untuk membalaskan dendam. Benar, prasyaratnya adalah, supermarket Sunley benar-benar akan berkembang. Rahman mengangguk dengan serius, selama Supri mempunyai kemampuan ini, dia juga akan memiliki hubungan kemampuan finansial ini. Pada saat itu, terdengar suara yang keras dari arah pintu masuk. Rahman mengerutkan keningnya, dan berjalan ke tempat keributan. Sesampainya di pintu masuk, melihat sekumpulan orang, dan memperdebatkan sesuatu dengan pegawai pemasaran supermarket. Rahman melihat itu, tidak berkata apa-apa, dan juga tidak menunjukkan ekspresi apa-apa, dia hanya ingin melihat bagaimana Supri menangani masalah ini. Ada apa ini? Supri melangkah ke depan dan bertanya kepada pegawai pemasaran itu. Manajer Supri, baguslah kamu di sini, beberapa orang ini sengaja membuat masalah, kata seorang kasir wanita. Apa yang dimaksud dengan kami sengaja membuat masalah? Jelas-jelas kualitas produk kalian yang bermasalah, dan bahkan kami datang bermaksud untuk mendapatkan penjelasan, ujar seorang ibu yang sedang marah. Benar, kemarin sore aku baru saja membeli kompor listrik, semalam baru saja memasak sekali sudah rusak, aku tidak mengharapkan kompor listrik kalian bisa dipakai sampai 2 atau 3 tahun, tetapi setidaknya bisa digunakan sampai 1,5 tahun, ini baru saja dipakai sudah rusak, dan apa masalahnya kalau bukan masalah kompor listrik kalian? Ibu-ibu lainnya juga ikut mengkritik. Aku kemarin membeli rice cooker juga sama, nasi belum selesai dimasak, dan saklarnya loncat dengan sendiri, hari ini harus meretur barangnya. Dan seorang ibu lainnya membanting rice cooker di meja kasir. Pada saat ini orang yang datang ke supermarket untuk berbelanja datang mengerumuni, melihat 3 ibu itu, sebuah kompor listrik, sebuah rice cooker, dan sebuah teko, semua dibeli saat kemarin, dan semuanya rusak, meskipun terasa sedikit aneh, tetapi semua orang lebih meragukan kualitas barang di supermarket ini. Waduh, ada apa dengan supermarket ini, menjual begitu banyak produk rusak, apakah ini untuk menipu konsumen? Benar, aku masih ingat bahwa dulu keluarga Barnabas yang membuka supermarket ini, karena supermarket ini penuh dengan produk rusak, menyebabkan ketidakpuasan konsumen, dan tersebar di internet, kemudian keluarga Barnabas tidak beroperasi lagi, dan dipindah tangankan, tidak disangka bos baru ini juga sama yaitu seorang kapitalis yang memakan orang tidak memuntahkan tulangnya, tamak dan kasar. Iya, aku sarankan kepada semua orang bahwa lain kali jangan datang ke supermarket ini untuk berbelanja, berjalan lebih jauh sedikit, dan lebih baik pergi ke supermarket lain, setidaknya supermarket yang lain tidak pernah muncul masalah kualitas barang. Rahman melihat ada beberapa anak muda di kerumunan itu sengaja membuat masalah menjadi besar, keluarga Barnabas juga disebut dari waktu ke waktu, dan matanya menyipit. Dia merasakan adanya bau-bau konspirasi. Dia yakin, bahwa sekumpulan orang ini, setidaknya setengah dari orang ini bukanlah konsumen nyata. Tapi, dia masih tidak tahu siapa dalangnya di balik semua ini. Apakah keluarga Barnabas? Rahman menggelengkan kepalanya, dia merasa bahwa Rudy dan anaknya seharusnya tidak berani datang memprovokasi dia. Orang di balik ini, pasti tahu bagaimana dia mengambil supermarket ini dari tangan ayah dan anak keluarga Barnabas, dia pasti ingin menyalahkan keluarga Barnabas. Maaf, supermarket kami tidak meretur barang, tetapi kami bisa memberikan kalian dengan yang produk yang baru. Kata pegawai pemasaran kepada ketiga ibu itu. Siapa yang masih berani memakai produk dari kalian, bisakah kamu menjamin jika menggantikannya dengan barang yang baru tidak akan ada masalah lagi? Ujar ibu-ibu pegawai pemasaran itu terdiam. Sebenarnya, dia sekarang juga tidak yakin apakah kompor listrik rice cooker benar-benar ada masalah dengan kualitasnya, bagaimana jika kompor listrik rice cooker memang mempunyai masalah ini. Semuanya, tolong tenang sejenak, aku adalah manajer supermarket ini, untuk ketidaknyamanan dan masalah yang disebabkan oleh 3 item ini di supermarket kami, aku meminta maaf dengan tulus, jika kalian ingin mereturkan barang, aku juga akan mengembalikan harga aslinya kepadamu, dan pada saat yang bersamaan aku akan memberikanmu voucher belanja sebesar Rp200.000. Jika kamu berbelanja di supermarket minggu ini, voucher ini dapat ditebus dengan uang tunai sebesar Rp200.000. Melihat semakin banyak orang berkumpul di sekitar, Supri bergegas maju dan berkata. Melihat Supri bersedia untuk mereturkan barang, bahkan memberikan voucher belanja sebesar Rp200.000,
Ketiga ibu-ibu itu akhirnya mengangguk dengan puas. Bersambung.